Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Setelah sekitar 30 gerakan, dua orang tua itu, masing-masing dikalahkan Ye Chen dan Jining Xuang. Kuartet, tentu saja, gempar. Bagaimana jika datang ke rumahku, dan aku akan menyediakan buah persik, ucap Jining Xuang kepada Ye Chen. Ye Chen tidak menolak, dan akhirnya keduanya pergi bersama. Tentu saja, di belakang mereka, Raja Qi juga ikut. Di perjalanan, Jining Xuang bertanya, apakah aku pernah melihatmu? Sepertinya kita akrab. Namaku Ye Chen, kita berdua memiliki sebab dan akibat. Jining Xuang mengerutkan kening, tidak ingat. Ye Chen, mengubah topik pembicaraan. Dari mana kamu mendapatkan buku itu? Itu diberikan oleh seorang lelaki tua kepadaku. Jining Xuang masih membaca buku tanpa kata itu, dengan rajin. Karena penasaran, Ye Chen melihatnya, tapi dengan mata Xianlun, dia tidak dapat melihat kedalaman isinya. Lelaki tua yang memberikan buku ini, sambil berkata, di dalam buku tidak ada kata-kata, tapi di dalam hati ada banyak kata. Mendengar kata-kata itu, Ye Chen hatinya berdenyut. Dia seperti mendapatkan pencerahan. Tiba-tiba, Jining Xuang mengerang kesakitan, di sekitar tubuh Jining Xuang, terdapat letupan kilat. Hukuman surgawi, Ye Chen di sampingnya berseru. Jangan mendekatiku, kata Jining Xuang, yang duduk di kehampaan dengan kilat hitam di sekitarnya. Raja Qi, tentu saja langsung pergi duluan. Ketika Ye Chen hendak melangkah, tiba-tiba, seteguk darah keluar dari mulutnya, di sekitarnya juga terdapat letupan guntur hitam. Di kejauhan, Raja Qi yang menonton, tercengang. Ye Chen, dan Jining Xuang, adalah orang-orang yang melawan langit. Apa yang disebut langit ialah, sebuah tangan besar, yang mengatur kehidupan seperti mainan. Dan mereka berdua, penentang langit, mereka ingin menjalani hidup dengan cara mereka sendiri, tidak ingin dikendalikan langit. Pada saat ini, ketika keduanya terluka, 9 orang suci terbang di langit, melihat keduanya terluka. Berniat ingin merampok, ketika Ye Chen dan Jining Xuang diserang, tiba-tiba, Raja Qi melindungi mereka dari serangan. Tentu saja Raja Qi bukan lawan mereka. Dia hanya berbakat dalam hal mencari harta. Raja Qi diabaikan, dan menyerang Ye Chen lagi. Ketika serangan akan mendarat di tubuh keduanya, tiba-tiba pedang melesat, menghancurkan cahaya serangan pria suci itu, hingga orang itu terlempar terbang. Siapa? 8 orang suci lainnya, melihat ke kejauhan. Dari kejauhan muncullah sesosok perempuan cantik, dan cantik. Itu adalah murid Dewa Pedang Mitos. Chu Lingsu. Singkatnya, ke-9 orang itu, disingkirkan Chu Lingyu dengan mudah. Turun perlahan dari langit, Chu Lingyu menatap Jining Xuang, seolah-olah dia tahu sebabnya. Kemudian dia melihat Ye Chen, terkejut. Wajah yang familiar, gumamnya. Pada saat ini, Raja Qi yang masih tersegel, meminta tolong kepada Chu Lingyu. Setelah membuka segel Raja Qi, tidak diketahui berapa lama, Jining Xuang dan Ye Chen, perlahan-lahan pulih. Hingga di tengah malam, Ye Chen dan Jining Xuang mengeluarkan nafas keruh. Akhirnya mereka sembuh. Ternyata, Jining Xuang dan Chu Lingyu akrab, dan diketahui nama Jining Xuang di kehidupan ini adalah Yao Qi. Tentu saja ketika mengetahui hal itu, Ye Chen dan Raja Qi terkejut. Memikirkannya, tidak heran dia ingin mengundangku pulang untuk makan buah persik, yang disebut buah persik adalah buah persik pipih dari tanah suci Yao Qi. Apakah aku pernah melihatnya? Kata Chu Lingyu kepada Yao Qi sambil melihat Ye Chen. Pada saat ini, seberkas sinar ilahi, melesat keluar dari tangan Ye Chen, menuju ke alis Chu Lingyu. Tentu saja melihat Chu Lingyu kesakitan, Raja Qi dan Jining Xuang bertanya-tanya, apa yang dilakukan Ye Chen. Sambil mengeluarkan kendi anggur, Ye Chen berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Ye Chen berpikir, itu berhasil kepada Chu Lingyu tapi kenapa gagal kepada Jining Xuang? Apa yang salah? Gumam Ye Chen. Setelah Chu Lingyu memulihkan ingatannya, Seken memberitahu tentang hal yang terjadi di Dacu setelah dia dan Hong Chen mati. Tentu saja dia juga memberitahu Chu Lingyu, jika Hong Chen masih hidup. Setelah mendengar itu Chu Lingyu yang sedih, kembali cerah. Akhirnya dia pamit mencari Hong Chen, suaminya. Ye Chen tidak memberitahu hubungan antara dia dan Hong Chen. Jika Chu Lingyu tahu kalau Hong Chen adalah Ye Chen, dan Ye Chen adalah Hong Chen, bagaimana jadinya, dia tidak tahu. Pada saat ini, Ye Chen mengembalikan harta Raja Qi, itu lonceng ruang penyimpanan. Mereka bertiga, melanjutkan perjalanan ke kota suci Yao Qi. Dalam perjalanan, mereka melewati lebih dari 1000 kota kuno. Ye Chen menemukan orang-orang berreinkarnasi. Setiap menemukan, dan memulihkan ingatan mereka, dia juga membagikan slip giok, yang berisi cahaya ilahi, evolusi Zuotian. Dalam hal ini,
Raja Qi sudah terbiasa. Tetapi tidak dengan Jining Xuang. Tetapi lama-kelamaan, Jining Xuang terbiasa, dan masih tenggelam pada buku-buku kuno. Ye Chen, sampai di kota yang besar, kota itu disebut kota Kaisar. Di sana, terdapat segel artefak Kaisar Tianque, itu adalah senjata Kaisar Agung Tianque. Tubuh Kaisar Tianque adalah batu abadi. Tahun-tahun tanpa akhir, disempurnakan oleh esensi langit dan bumi, dengan begitu, bisa berubah wujud, menjadi manusia. Ketika Ye Chen menghitung, di kota besar ini, hanya ada satu reinkarnasi wanita. Akhirnya, mereka berhenti di depan loteng, rumah bordil. Ye Chen yakin orang yang bereinkarnasi di sini, mau tidak mau, masuk ke dalam. Akhirnya mereka bertiga masuk. Di dalam, Ye Chen memberikan gambar orang yang bereinkarnasi kepada Germo di sana. Ternyata, namanya adalah Uran, itu sama dengan nama, di kehidupan masa lalunya. Tetapi, mereka harus menunggu malam ini, karena malam ini, Uran akan menari, jika tidak, mereka harus menunggu 10 tahun lagi, itulah aturan, yang dikatakan Germo cantik itu. Akhirnya, Ye Chen dan lainnya menunggu, di sebuah tempat dalam loteng biru itu. Setelah duduk, tentu saja, Raja Qi, melambai pada gadis-gadis cantik yang lewat, wanita-wanita itu, duduk di pangkuan Raja Qi dan di sampingnya. Di sisi lain, Jining Xuan masih sibuk membaca buku. Sedangkan Ye Chen, menunggu duduk dengan bosan, mengetuk-ngetukkan jari ke meja. Perlu disebutkan, Jining Xuan masih menyamar sebagai pria tampan. Malam ini, di gedung biru ini sangat ramai, terdapat orang-orang kuat, bahkan, Raja Semu juga datang. Mereka semua datang, untuk menyaksikan tarian Uran. Acara yang megah, bahkan, putra dewa dari Tanah Suci Hukuman Surga, putra dewa dari Tanah Suci Kuil Changling, putra dewa dinasti berbulu, atau Yuhuan Sencao, mereka semua datang, dengan hadiah. Akhirnya, Nanming Yusu atau Oiran, keluar menari, para penonton duduk dan terpesona dengan kecantikannya, dari tempat duduk, mereka melempar hadiah. Para putra dewa, juga saling bersaing melempar hadiah. 300.000, 500.000 dan terus bersaing. Hadiah tertinggi adalah 10 juta. Setelah tarian selesai, Ye Chen bangkit, dan dipimpin oleh wanita, berjalan menuju gedung belakang. Sesampainya di Beiyuan, ini adalah tempat khusus pelatihan Oiran Yusu, atau Nanking Yusu. Di sana, para putra dewa, mendominasi menyuruh orang-orang, dibawa orang suci disuruh pergi. Setelah mendengar itu, semua di bawah Great Sage meninggalkan tempat, tetapi tidak dengan Ye Chen. Dia masih di sana, acuh tak acuh menunggu. Ambil untukku, putra dewa hukuman surga berbicara. Di bawah perintah, seorang raja bijak di belakangnya sedikit mengangkat telapak tangannya, dan itu masih sangat biasa. Hanya saja, sebelum orang bijak menekan Ye Chen, ada suara wanita hantu di kedalaman Taman Beiyuan. Hukuman senior surga, ini adalah kota kekaisaran, tidak baik menggunakan kekerasan. Mendengar ini, orang bijak agung itu sedikit mengernyit, dan akhirnya meletakkan telapak tangannya. Sebagai sesepuh suci, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kota kekaisaran yang mengerikan dan berani menggunakan kekuatan di sini, apalagi dia hanya Sage Agung, bahkan jika Kaisar Zun dari keluarganya datang, dia mungkin tidak bisa keluar dari kota kuno ini. Ini juga alasan mengapa Ye Chen tidak takut. Jining Xuang mengatakan sebelumnya bahwa ke Emperor City bukanlah keberadaan biasa. Siapa yang berani membuat masalah di sini, jika tidak, dia sudah kabur sejak lama. Tarian bunga peri, orang tuaku hanya bercanda. Hukuman Dewa Putra tersenyum, dengan lambaian kipas lipatnya. Kalau begitu, Huau terlalu banyak berpikir. Nanming Yusu secara alami, itu Naming Yusu, yang namanya Huau, mirip dengan tariannya, seperti tarian bunga. Dua putra dewa lainnya, merayu Nanming Yusu, untuk berkencan. Dan kerumunan lainnya, menginginkan Naming Yusu keluar, agar bisa melihat. Aku juga ingin melihatmu. Ye Chen berlari, tapi masuk. Hari ini saya lelah, silakan kembali. Nanming Yusu berbisik dengan suara yang indah. Tetapi itu membuat orang-orang yang hadir sangat malu, terutama para dewa dari 3 tempat suci, wajah mereka jelek, dan para biksu tingkat Sage Agung belum tentu bahagia. Meski begitu, semua orang tidak berani marah. Pergi, Dewa Hukuman memimpin untuk berbalik, dan Dewa Yuhua dan Dewa Changling adalah sama. Malu di wajah, ekspresi mereka bertiga bisa digambarkan suram, tinju di lengan baju mereka terkepal keras, mereka semua adalah Dewa Tanah Suci, dan mereka tidak pernah kehilangan muka seperti ini. Melihat ekspresi mereka bertiga, mereka yang telah disingkirkan merasa senang di hati mereka. Bukankah kamu luar biasa? Usir kami, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berbalik. Tentu saja, sebelum dia mengangkat langkahnya, kata-kata halus Nanming Yu datang dari kedalaman, teman tahu ini, tolong tetap tinggal.
Semua orang tertegun sejenak, dan mata mereka terfokus pada Ye Chen tanpa kecuali. Tidak mengindahkan, orang-orang tanah suci, tapi malah anak ini, siapa dia? Bajingan, ketiga putra dewa itu tampak muram, mengertakkan gigi dan ingin membunuh. Sage Agung memikirkan hal yang sama, dan matanya penuh dengan kedinginan. Jika bukan karena kota Kaisar Tianque, di bawah pengawasan publik, Ye Chen berlari masuk. Ini benar-benar kejutan. Ketiga putra agung itu tiba-tiba berbalik dan pergi. Akhirnya, semua orang meninggalkan tempat. Di sini, Ye Chen telah turun ke hutan bambu jauh di dalam Biyuan di bawah bimbingan seorang saudari. Bagian dalam bambu adalah loteng mungil, di mana Nan Ming Yusu berada. Dia benar-benar seperti peri yang turun dari langit, suci dan tanpa cacat, seindah mimpi. Perlu diketahui, pada waktu menari, dia telah melihat Ye Chen. Dan Ye Chen dengan transmisi suara, meminta bertemu karena merasa familiar. Ye Chen diizinkan menemuinya. Nan Ming Yusu sedang melukis. Harus kukatakan, kamu melukis dengan sangat baik. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Nan Ming Yusu bertanya sambil melukis. Ye Chen membuat batasan formasi, menutupi hutan bambu kecil itu. Kemudian cahaya ilahi muncul dan tenggelam ke alis Nan Mingyu. Tubuh Nan Mingyu bergetar, mengerang kesakitan. Ye Chen tidak menganggur, dia melukis. Bagaimanapun, dia menganggur. Di sisinya, Nan Mingyu kesakitan. Akhirnya, dia mengingat masa lalu, dan mengingat nama kehidupan sebelumnya, Nan Ming Yusu. Nan Ming Yusu, selamat datang untuk kembali. Ye Chen, yang masih melukis, tidak bisa menahan senyum. Mengapa saya masih hidup? Saya jelas sudah mati. Banyak hal telah terjadi. Ye Chen tersenyum, tidak menjelaskan, melalui perasaan ilahi. Setelah membaca pengetahuan ilahi, seluruh pribadi Nan Ming Yusu seperti membatu. Saya pikir saya masih bisa melukis. Lukisan Ye Chen telah selesai. Kamu telah memenggal seorang kaisar yang hebat. Nan Ming Yusu memandang Ye Chen seperti monster. Ye Chen hanya tersenyum, dan mengelurkan pedang. Yuan Hong, Nan Ming Yu buru-buru mengambilnya, dan memeluknya seperti saudara. Kaisar Xuan masih hidup, tidak ada kata terlambat untuk menangis melihatnya. Ayah masih hidup. Nan Ming Yusu menatap Ye Chen tak percaya. Tidak hanya ayahmu yang masih hidup, tetapi 9 kaisar Chu masih hidup. Ye Chen mengorbankan sinar kesadaran dewa lainnya. Saya tahu bahwa kaisar ayah masih hidup. Nan Ming Yusu menangis lagi. Jangan banyak bicara, biarkan aku pergi dulu. Ye Chen menyela dia menuruti hal-hal kuno, aku tidak punya banyak waktu, dan kota kekaisaran adalah keberadaan yang istimewa, jadi aku akan membawamu pergi bersama surga. Tidak, Nan Ming Yu berkata dengan tergesa-gesa. Mengapa, kamu tidak ingin pergi? Ye Chen tertegun. Bukannya aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak bisa memindahkan surga di kota kekaisaran. Nan Ming Yusu menjelaskan, kota kuno ini memiliki harta kekaisaran pamungkas untuk menekan langit dan bumi, tanpa pandang bulu, yang akan menyebabkan bencana. Apakah ada yang lain? Ada contoh berdarah dalam sejarah. Nan Ming Yusu berkata, itu juga Raja Abadi dari klan Abadi, yang juga membangkitkan hukum terlarang roda abadi. Itu adalah dao surgawi dipindahkan di kota kekaisaran ini, dan bahkan memprovokasi tentara kekaisaran, dan hampir mati. Sangat menakutkan, suasana hati Ye Chen bergetar. Segel kaisar memang luar biasa. Jadi, aku harus menebusnya untukmu. Ye Chen memandang Nan Ming Yusu dengan ragu-ragu. Sepertinya ini satu-satunya cara untuk pergi. Nan Ming Yusu mengangkat bahu tak berdaya. Tarianmu bernilai puluhan juta. Jika ingin menebus Anda, harus mengeluarkan banyak uang. Apa katamu? Atau, kamu seharusnya tetap di sini saja? Kata Ye Chen, berbalik untuk pergi. Kembali, Nan Ming Yusu menarik Ye Chen kembali. Apa di matamu, uang lebih penting daripada aku? Masalahnya, saya tidak punya uang sebanyak itu. Nan Ming Yusu menyeret tas penyimpanan Ye Chen, dan membukanya sendiri. Jumlah batu sumber di dalamnya tidak dapat diprediksi, dan mempesona. Apakah ini bukan uang? Nan Ming Yusu memelototi Ye Chen. Ye Chen batuk kering, jika aku menebusmu, aku akan menjadi orang miskin. Kalau begitu kamu tega menempatkanku di gedung biru. Tidak ada yang salah dengan ini. Kenapa kamu tidak mati? Uwer, kenapa begitu marah? Begitu kata-kata Nan Ming Yu jatuh, suara wanita berkabut menyebar ke hutan bambu. Sebelum kata-kata itu jatuh, penghalang itu rusak dan satu orang masuk. Itu adalah seorang wanita di Qinyi, kecantikannya tidak berada di bawah Nan Ming Yusu. Yang paling penting adalah basis kultivasinya, Kaisar Semu. Nan Ming Yu buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, dengan hormat. Kamu tidak perlu sopan. Wanita di Qinyi tersenyum, dan cahaya matanya yang indah tertuju pada Ye Chen. Saya mendengar bahwa Anda menolak 3 dewa tanah suci dan banyak orang bijak,
tetapi Anda bertemu dengan teman kecil ini, tubuh kuno, visimu bagus. Junior Ye Chen, saya telah melihat senior. Ye Chen terbatuk, dan buru-buru maju untuk memberi hormat. Ye Chen tertawa datar, mari kita bicara tentang hal lain. Misalnya saya ingin menebus Huawu, misalnya, apakah tebusan bisa lebih murah? Seberapa murah yang kamu inginkan? Setelah tersenyum, wanita di Xingyi menatap Ye Chen dengan penuh minat. Ini yang saya punya, Ye Chen membagikan tas penyimpanannya dengan ekspresi menyakitkan. Tidak cukup, bahkan tidak melihat ke tas penyimpanan. Aku benar-benar pergi. Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Jangan, diskusikan lagi. Ye Chen menggosok tangannya. Jika kamu pergi dan tidak kembali, di mana aku bisa menemukanmu? Wanita Xingyi menatap Ye Chen. Jika kamu tidak dapat menemukanku, kamu dapat menemukan Dewa Pedang Surga. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Ye Chen menyeringai, ada juga Kunlun Su, Kuil, Ji Huangtian, Daluo Zutian, dan dinasti Daxia. Menyebut nama saya akan memberi saya beberapa wajah. Mereka semua berutang budi padaku. Begitu banyak orang mengatakan, mengapa tidak mengatakan 6 jalan? Nenek moyang saya tidak memiliki temperamen yang baik. Ye Chen berkata dengan penuh arti, dan mulai menyemprot ke seluruh langit lagi. Bukannya nenek moyangmu belum pernah ke sini? Tidak mudah untuk menakut-nakuti lelaki tua itu bersamanya. Kenapa? Leluhurku datang ke kota kekaisaran untuk membuat masalah. Ye Chen menatap wanita di Xingyi dengan heran. Jangan ubah topik pembicaraan, bicarakan tentang tebusan. Wanita di Xingyi mengambil cangkir teh dan menyesapnya, tebusannya tidak cukup, kamu bisa menggunakan hal lain untuk membayarnya, seperti darahmu dari Ekaristi kuno. Saya tahu bahwa saya akan berdarah. Jadi, bukankah seharusnya begitu? Wanita di Xingyi tersenyum dan melirik Ye Chen. Ya, Ye Chen menggelengkan kepalanya, karena dia mengerti apa yang dimainkan wanita Xingyi. Menyegarkan, aku berkata, menebusmu. Bisakah kamu membiarkanku tidur untuk 1 malam? Ye Chen memandang Nan Ming Yusu dengan telinganya. Pergilah, berani menggoda penariku di depanku, kamu yang pertama. Wanita di Qinyi tersenyum, keberanian ini mirip dengan 6 jalan. Hanya bercanda, Ye Chen tersenyum kering. Bagus untuk menjadi muda. Wanita di Xingyi tersenyum lagi, menyapu tubuh suci Ye Chen, menangkap 3 tetes darah suci, yang dikumpulkan dalam teratai suci. 3 tetes. Ye Chen tercengang, hanya sedikit. Terlalu banyak tidak berguna. Wanita di Xingyi perlahan bangkit dan menatap Nan Ming Yusu. Memegang teratai putih dengan darah suci di tangan rampingnya, dan teratai putih itu diintegrasikan ke dalam tubuh Nan Ming Yusu. Ye Chen menyipitkan matanya, dan langsung mengerti maksud wanita di Xingyi. Dia ingin membangkitkan kekuatan tersembunyi bagi Nan Mingyu. Mengatakan bahwa garis keturunan Nan Ming Yusu sangat aneh dan istimewa. Ini memang keberuntungan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Wanita di Xing, masih ritual. Tubuh Nan Ming Yusu, terkait dengan asal mula darah suci, membantu dewa-dewa tersembunyinya untuk bangkit. Tubuh Nan Ming Yusu penuh dengan cahaya peri. Ye Chen, keluar dari hutan bambu kecil, berkeliaran di sekitar taman ini dengan termos pinggul, dan terkadang memetik 2 buah spiritual. Saya harus mengatakan bahwa ada banyak harta karun di Taman Biyuan ini, dan dia terpesona melihatnya. Juga sangat sadar, bahwa dia tidak menganggap sebagai orang luar, ambil saja jika menyukainya. Jangan sia-sia. Saat dia menatap rumput spiritual ungu, ada suara seperti itu bergema di telinganya. Siapa? Ye Chen tiba-tiba berbalik, dan melihat sekeliling. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Suara itu terdengar lagi, masih ilusi, dan masih kuno, dan nadanya tidak megah, bahkan lembut, sudah pasti itu adalah seorang lelaki tua. Tiba-tiba, melihat ke arah kekosongan. Dia sepertinya bisa melihat segel kaisar tergantung di langit lebih dari 100.000 kaki jauhnya. Dia sangat yakin bahwa suara itu dari sana. Apakah kamu berbicara lagi? Ye Chen ragu-ragu melihat senjata kekaisaran Kaisar Tiankui. Jangan aman. Segel kaisar bergetar ringan, dan hukum kaisar menari, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan aura kaisar. Kamu tahu aku. Ye Chen mengerutkan kening, masih menatap Emperor Seal of Tiankui. Hanya saja dia tidak mendapat tanggapan. Ye Chen bingung dan terus memanggil, tetap tidak menanggapi. Aneh, menggelengkan kepalanya, memetik rumput roh ungu, lalu langsung pergi ke hutan bambu. Melihat Nan Ming Yusu lagi, para dewa belum sepenuhnya terbangun, tetapi darah telah membuat darah sucinya berdenyut. Setelah melihat ini, Ye Chen menggaruk kepalanya, tetapi dia hanya mewarisi asal mula Ekaristi, dan dia belum pernah melihat para dewa. Menurutnya, para dewa suci harus mendominasi. Terima kasih, Nyonya. Nan Mingyu membungkuk. Wanita di Xingyi tersenyum ramah, dia memasukkan tas penyimpanan, yang Ye Chen berikan padanya, ke Nan Ming Yusu, dan perlahan menghilang.
Nyonya sangat baik padamu. Ye Chen berjalan perlahan dengan senyum di wajahnya. Jika Nyonya tidak menjemputku di masa lalu, aku mungkin sudah mati. Nan Mingyu tersenyum, 200 tahun yang lalu, dia mengajari saya cara mengolah hati saya dan mengajari saya banyak rahasia tertinggi. Sungguh beruntung. Ye Chen juga menghela nafas, kapan gilirannya, seorang kaisar Sun merawatnya. Ini, Nan Mingyu dengan santai mengembalikan tas penyimpanan Ye Chen. Ini bagus. Ye Chen menyeringai dan mengambil. Hidup ini benar-benar naik turun. Tadi dia hanya orang miskin. Saat ini, kantongnya menggembung lagi. Nan Mingyu melirik barang-barang itu dengan marah, berbalik 1 atau 2 langkah, menyamar sebagai seorang pria. Menarik. Ye Chen menghela nafas. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Nyonya harus membuka gedung hijau, gumam Nan Mingyu. Ye Chen menyela, yang jelas, bukan karena uang. Sekelas Kaisar Sun. Di sini, Jining Xuang dan Raja Qi masih menunggu. Nan Mingyu melihat Raja Qi, dan kemudian pada Jining Xuang, dia menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh, apakah dia Jining Xuang? Benar itu dia, tapi dia belum mengingat masa lalunya. Membawa mantan pacar untuk mengunjungi, menarik. Jangan bahas itu, Ye Chen, memberi Nan Mingyu selip giok, jika Anda bertemu orang yang mirip, Anda bisa menghancurkannya. Jadi, sampai jumpa dalam 100 tahun, Nan Mingyu tertawa, berbalik dan berjalan pergi. Tetapi setelah 2 atau 3 langkah, dia tiba-tiba berbalik dan melangkah mundur. Nan Mingyu memegang wajah Ye Chen, dan setelah melihatnya sejenak, bibir merah halus itu menciumnya. Ciuman itu datang terlalu tiba-tiba, wajah Ye Chen tercengang, dan Qi Wang yang asik dengan wanita, bahkan Jining Xuang, yang masih terkubur dengan buku, tertegun. Perlu diingat, saat ini Nan Mingyu menyamar sebagai pria. Semua orang di gedung itu, apakah itu pria atau wanita, melihat ke samping, dan ekspresi mereka lebih aneh dari yang lain. Saat semua orang tercengang, Nan Mingyu sudah berbalik diam-diam. Ye Chen tidak bereaksi sampai dia menghilang, aroma wanita itu masih tertinggal di wajahnya. Setelah tersenyum, berbalik dan mengambil langkah, berjalan keluar dari gedung hijau di bawah tatapan aneh semua orang, Qi Wang dan Jining Xuang juga mengikuti, tertawa dan diam. Mereka bertiga pergi ke pusat kota kekaisaran, menggunakan arai teleportasi untuk bergegas ke Yaoqi. Di depan arai teleportasi, biarkan Putra Dewa berpikir tentang bagaimana membuatmu lebih buruk daripada kematian. Hukuman Putra Dewa tertawa sedikit tidak normal, menggosok alisnya dengan sangat kusut, jika tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencianku. Ini adalah saluran transmisi kota kekaisaran. Jika kamu membunuh di sini, kamu tidak akan takut dengan penyelidikan kota kekaisaran. Ye Chen mencibir, mengatakan bahwa dia tidak lupa untuk mendekatkan Jining Xuang. Membunuhmu sebagai orang suci yang tidak penting tidak akan menyebabkan kota kekaisaran mengutuk anak dewa tanah suci. Putra Dewa Hukuman Surgawi berjalan perlahan, dan telapak tangannya telah mengembangkan kekuatan magisnya sendiri. Datanglah, teriak Ye Chen, lalu berbalik dan lari. Jining Xuang tidak mengikuti perintah. Kemana harus pergi? Seorang bijak agung di tanah suci hukuman tiba-tiba mengangkat kepalanya dan ingin menangkap keduanya di tempat. Bunuh ayamnya dengan palu godam, tetua Ge pasti sudah tidak sabar. Putra Dewa Tiancai tersenyum dan melambaikan tangannya, mundur, dan langsung menuju Ye Chen dan yang lainnya untuk mengejarnya. Saya sendirian dalam berurusan dengan mereka. Saya juga sangat menikmati perasaan mengejar dan membunuh orang. Anak Dewa Yuhua juga bergerak, seperti dewa, kecepatannya tidak lemah, sudut mulutnya sedikit miring, dan wajahnya lucu. Sungguh hal yang luar biasa, bagaimana saya bisa hilang? Changling Gatzi tersenyum dan mengejarnya. 2 kuasi bijak, hak untuk berlatih tangan. Ke-6 orang bijak membelai janggut mereka satu demi satu, dan tidak membantu atau mencegah 3 dewa besar mengejar mereka. Mereka hanya mengikuti mereka perlahan. Mereka masih sangat akrab dengan kekuatan tempur dewa mereka, dan mereka semua dapat memotong kekuatan para wali. Sekarang mereka memiliki barisan 3 lawan 2, dan lawannya hanya 2 kuasi suci, dan tidak ada alasan untuk kalah. Di depan, Ye Chen dan Jining Xuang melarikan diri dengan cepat, yang satu seperti dewa, dan yang lainnya seperti cahaya peri. Kecepatannya bahu-membahu, dan semuanya mendekati ekstrim. Jika hanya ada dewa dari 3 tempat suci di belakang mereka, mereka tidak takut. Kebetulan ada penjaga dari Great Sage, dan bukan hanya 1 tapi 6. Formasi yang kuat ini jauh melampaui jangkauan maksimum yang bisa mereka lawan. Yang paling penting adalah bahkan di saluran luar angkasa ini, mata peri juga ditekan oleh segel kaisar. Ia tidak dapat memindahkan jalan surga, dan ia tidak dapat melakukannya. Maka ia hanya dapat melarikan diri, jika tidak ia mungkin akan dibunuh oleh Sage Agung. Ini adalah pepatah umum bahwa nafsu makan menjuntai. Ujung lorong menjuntai untuk mencegah ketidakrataan.
Begitu keluar dari lorong, mata peri tidak akan lagi ditekan. Pada saat itu, orang bijak agung tidak akan bekerja dengan baik. Di belakangnya, wajah ketiga dewa itu sangat jelek, bahkan menjadi galak dan menakutkan. Saya pikir mereka bisa mengejar Ye Chen, dan dengan kekuatan tempur mereka, mereka akan bisa menyapu lawan dengan satu gerakan. Namun siapa sangka kedua sok suci di depan mereka tidak secepat itu. Mereka mengejar mereka dengan berpura-pura, mengejar mereka sepanjang jalan. Tidak hanya mereka tidak mengejar, tetapi mereka mengejar semakin jauh. Yang lebih menyebalkan adalah ketika mereka hendak mengundang Grid Sage untuk mengambil tindakan, kecepatan dua orang di depan melambat. Melihat kecepatannya melambat, bukankah mereka akan mengejarnya? Tapi setelah mengejar dan mengejar, tidak ada bayangan, 3 atau 5 kali seperti ini, sakit di sekujur tubuh mereka untuk menggantung mereka. Mereka seperti ini, 6 orang bijak agung tidak tahan lagi, dewa berbulu melangkah ke salah satu resi agung, mengangkat tangannya sedikit, menunjuk ke lorong di depan, dan menunjuk dewa yang dingin. Merasakan nafas sedingin es di belakangnya, ekspresi Ye Chen berubah drastis, dia tiba-tiba berbalik, mengangkat tangannya dan mendorong Jining Suang pergi, lalu disegel dengan satu tangan, menawarkan ratusan perisai. Tentu saja, di mata Sage Agung, pertahanannya sangat rapuh. Itu ditembus oleh jari Sage besar satu demi satu, dan bahkan orang suci yang perkasa pun tidak terhindar, dan itu langsung pecah. Jining Suang melihat ini, alisnya yang cantik berkerut, momentumnya berubah drastis. Ada pola peri kuno di tengah alisnya, dan kekuatan misterius dan besar di dalam tubuhnya dengan cepat pulih, mengguncang lorong. Percuma saja, Ye Chen menggoyangkan tubuhnya, dengan paksa menstabilkan sosoknya yang berdarah, tetapi memuntahkan darah dengan hebat. Jining Suang jelas membuka metode terlarang, tapi bagaimanapun juga, dia masih level semu. Dalam menghadapi penindasan tingkat kultivasi absolut, 10 miliknya lagi tidak akan mampu mengalahkan biksu tingkat bijak yang hebat. Keenam orang bijak berkumpul, tetapi masing-masing kelopak mata mereka menyempit ketika mereka melihat alis Jining Suang, khususnya pola abadi yang mewakili Yao Qi di tengah alisnya. Dengi Yao Qi, melihat wujud perempuan Jining Suang, keenam orang suci agung terkejut, dan 3 dewa agung berikutnya di belakang mereka juga terkejut di tempat. Ini sebenarnya Dewi Yao Qi, matanya canggung. Ekspresi 6 orang bijak berubah dengan sangat cepat, dan mereka memaksakan sentuhan lembut, terutama orang bijak hebat yang telah menembak lebih awal dan harus mengalahkannya dengan kekalahan. Ini Ye Chen, jika Dewi yang memukul Yao dengan keras, itu tidak masuk akal. Peri Zhao Qi, semuanya baik-baik saja. 3 dewa besar juga menekan wajah marah mereka, dan semua senyuman muncul di angin musim semi. Pengertianku, itu semua salah paham. Itu jelek, Jining Suang tidak peduli dengan mereka, tetapi dia hanya menunjukkan kecantikan Ye Chen yang mempesona. Nak, memalingkan wajahnya lagi, dan sisi lain adalah Ye Chen, bagaimana mereka bisa menahannya. Jining Suang memandangi 3 dewa besar dan kemudian berbalik untuk melihat 6 orang bijak agung, matanya yang indah menjadi dingin lagi. Dengi Mingjian, putra ini mencuri harta 3 tanah suci saya, jadi wajah 3 tanah suci saya benar-benar hilang, dan putra dewa saya ingin mendapatkan kembali harta itu, yang bisa dimengerti. Keenam orang bijak itu tersenyum, saya juga berharap Dewi tidak ikut campur, sehingga dia tidak bersikap tidak baik. 3 dewa tanah suci semuanya tertawa setengah bercanda dan diam-diam mengatakan bahwa karena orang tua mereka menggunakan trik ini, mereka setidaknya memiliki ide bagus untuk membunuh Ye Chen, bahkan jika Dewi Yao Qi ada di sini, mereka tidak dapat menghentikannya. Ye Chen melirik ketiga anak laki-laki besar itu. Tunggu, jika Anda mengambil sesuatu dari tas penyimpanan Anda dan mengatakan itu milik rumah Anda, saya meminta seseorang untuk bersikap masuk akal. Bibir Jining Suang sedikit terbuka. Saya tidak akan melindunginya dan keenam tetua tidak akan melindungi saya lagi. Saya ingin campur tangan. Dengi Yao Qi masih jelas. Keenam orang suci agung itu tersenyum dan tidak tertawa. Seperti dia, 6 orang bijak melangkah mundur untuk menunjukkan sikap tidak campur tangan mereka. Dewa mereka sendiri sangat percaya diri dan mereka masih kalah jumlah 3-1. 3 dewa besar tertawa, mata mereka tajam dan bersemangat, dan masing-masing menjilat lidah merahnya. Ye Chen juga tertawa dan mengedipkan mata pada Jining Suang saat ini. Cukup percaya diri untuk mengalahkan 3 anak laki-laki besar hidup dalam perkelahian. Itu adalah penampilan yang berevolusi dari perpaduan banyak kekuatan magis dan kekuatan kematian. Dia ingin membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen mencibir dan Kang Long mendorong dengan telapak tangannya, menghancurkan jejak telapak tangan putra dewa hukuman surgawi. Inkarnasi Yu dan Changling dewa juga datang, masing-masing dengan tangan mereka untuk membunuh kehidupan. Jika kamu tidak berpura-pura dipaksa, kamu akan mati. Ye Chen sangat kuat, tangan besar yang akan patah, batu itu, mengguncang perwujudan Yu, memutar telapak tangannya, dan mengguncang tubuh berdarah Changling.
Dalam sekejap, ketiga bocah besar itu dikalahkan dalam satu gerakan. Ada pergerakan besar di saluran luar angkasa yang disadari oleh Tianque Emperor City. Banyak kekuatan supernatural besar dari kota Kaisar telah membuka tirai air langit ajaib. Melihat pemandangan di sini, terjadi pertempuran besar. Geli, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang berani bertarung di saluran transmisi kota kekaisaran. 3 tempat suci tidak begitu berani. 1 orang memilih 3 dewa, dan mereka masih aman. Melawan angin, anak itu benar-benar aneh. Banyak orang tua memandang Ye Chen, mata mereka penuh makna. Apakah hanya lelaki tua itu yang melihat Dewi Yaoqi? Seorang lelaki tua membelai janggutnya dan tersenyum. Hah, begitu lelaki tua itu berkata, mata banyak lelaki tua pindah ke tubuh Jining Suang satu demi satu. Melihat wajahnya dan pola abadi di tengah alisnya, mereka semua terkejut.